Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Alivia dengan NIM 0703 212060 kelas OR 1. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi pembelajaran tentang peramalan permintaan. Jadi, peramalan permintaan adalah sebuah proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang diminta oleh pasar pada periode waktu tertentu di masa depan loh guys. Proses ini akan melibatkan analisis data historis, tren pasar, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan untuk menghasilkan proyeksi yang akurat dan dapat diandalkan. Tujuan utama dari peramalan permintaan adalah untuk membantu bisnis dalam mengambil sebuah keputusan yang strategis seperti perencanaan produksi, pengelolaan inventaris, penentuan harga, dan perencanaan pemasaran. Akurasi peramalan permintaan sangat penting loh guys, karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional, profitabilitas, dan keberlanjutan dari sebuah bisnis. Jenis-jenis peramalan permintaan. Berikut ini beberapa jenis peramalan permintaan. Yang pertama ada peramalan permintaan pasif, di mana metode peramalan sederhana yang mengasumsikan penjualan dan tahunan berjalan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Model ini cocok untuk bisnis dengan pola penjualan yang stabil dan minimnya fluktuasi. Keunggulannya terletak pada kemudahan penerapan dan ketergantungannya pada data historis. Namun, model ini tidak memperhitungkan perubahannya tren pasar, faktor musiman, ataupun kebijakan dari pemerintahan. Yang kedua, ada peramalan permintaan aktif, merupakan metode yang tepat untuk bisnis yang sedang berkembang. Peramalan aktif mempertimbangkan faktor eksternal seperti proyeksi ekonomi, pertumbuhan sektor pasar, dan penghematan biaya rantai pasokan. Metode ini sangat relevan bagi perusahaan rintisan dengan data historis terbatas. Ketiga, ada proyeksi jangka pendek yang berfokus pada pengolahan rantai pasokan secara tepat waktu. Proyeksi ini memanfaatkan data penjualan yang real time untuk merespon perubahan permintaan dari pelanggan. Hal ini sangat penting untuk bisnis dengan produk yang sering berubah, namun umumnya hanya merupakan bagian dari peramalan yang lebih komprehensif atau jangka menengah dan panjang. Keempat, ada proyeksi jangka panjang yang bertujuan membentuk lintasan pertumbuhan bisnis. Meskipun menggunakan data penjualan dan riset pasar, proyeksi ini juga bersifat aspiratif, berfungsi sebagai peta jalan untuk perencanaan pemasaran, investasi modal, dan operasi rantai pasokan. Kelima, ada peramalan makro eksternal, di mana mempertimbangkan kekuatan pasar eksternal untuk memastikan akurasi proyeksi penjualan. Faktor-faktor seperti ketersediaan bahan baku dan kondisi rantai pasokan dianalisis untuk menghasilkan proyeksi yang lebih realistis, membantu perusahaan mengidentifikasi resiko dan peluang. Yang terakhir, ada peramalan bisnis internal, di mana menganalisis kapasitas internal bisnis untuk memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan. Peramalan ini mempertimbangkan pembiayaan seperti kas, margin keuangan, operasi rantai pasokan, dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan proyeksi yang lebih realistis dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Adapun beberapa metode peramalan permintaan. Yang pertama, proyeksi tren, di mana metode peramalan permintaan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dan mudah dipahami. Penting untuk melakukan penyesuaian terhadap proyeksi masa depan, guna mengakomodasikan anomali historis. Misalkan, jika terjadi lonjakan permintaan yang signifikan pada periode tertentu di masa lalu, perlu dianalisis apakah lonjakan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat sementara ataupun bersifat permanen.
Jika lonjakan tersebut disebabkan oleh peristiwa khusus seperti penayangan produk di acara televisi populer, maka kemungkinan besar peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Tetapi sebaliknya, jika lonjakan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti perubahan preferensi konsumen, maka perlu diperhatikan dalam proyeksi masa depan. Demikian pula, jika terjadi penurunan permintaan yang signifikan akibat peristiwa seperti serangan cyber terhadap situs e-commerce, perlu dianalisis apakah peristiwa tersebut bersifat sementara ataupun bersifat permanen. Ketika menggunakan metode proyeksi tren, penting untuk mencatat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak biasa dalam data historis guna menghasilkan proyeksi yang lebih akurat. Kedua, ada riset pasar. Meskipun memerlukan waktu dan upaya untuk mengirimkan survei dan mentabulasi data, manfaat yang diperoleh sepadan dengan investasi tersebut. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik pelanggan umum yang tidak dapat diperoleh dari data penjualan internal. Riset pasar dapat dilakukan secara berkelanjutan atau selama periode penelitian intensif. Survei yang dilakukan dapat mengumpulkan data demografi yang berharga untuk menargetkan upaya pemasaran di masa mendatang. Riset pasar sangat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan baru yang masih dalam tahapan awal mengenal pelanggan mereka. Yang ketiga, ada komposit tenaga penjualan, yang dimana tim penjualan sebagai garda terdepan dalam interaksi langsung dengan pelanggan, memiliki akses eksklusif terhadap informasi yang berharga mengenai preferensi dan kebutuhan pelanggan, tren produksi terkini, serta strategi kompetitif yang diterapkan oleh para pesaing bisnis. Interaksi ini memungkinkan tim penjualan untuk mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif yang tidak dapat diperoleh dari sumber data lainnya. Metode ini mendorong kolaborasi yang erat antara tim penjualan dengan para manajer dan eksekutif, menciptakan forum untuk berbagai pengetahuan dan perspektif yang beragam. Melalui pertemuan-pertemuan yang terstruktur, tim penjualan dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dari lapangan kepada para pengambil keputusan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasikan. Proses kolaboratif ini juga memfasilitasi pemahaman bersama mengenai tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan strategi kompetitif, sehingga mendorong keselarasan dan strategi dalam upaya pembangunan bisnis. Keempat adalah metode Delphi. Metode Delphi adalah teknik peramalan yang menggunakan kuesioner berulang dan anonim kepada panel ahli untuk mencapai konsensus mengenai isu atau prediksi yang kompleks. Proses ini melibatkan beberapa putaran, di mana setiap putaran memberikan kesempatan kepada para ahli untuk merevisi pendapat mereka berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari putaran sebelumnya. Umpanan balik ini disusun dan disajikan secara agregat sehingga identitas individu para ahli tetap terjaga kerahasiaannya. Tujuan utama metode Delphi adalah untuk menghilangkan pengaruh dominasi pendapat atau bias individual yang mungkin terjadi dalam diskusi kelompok konferensional, sehingga memungkinkan para ahli untuk mengkolaborasi berbagai perspektif dan mencari pemahaman yang lebih komprehensif. Metode ini sering digunakan untuk peramalan jangka panjang, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Yang terakhir ada metode ekonometrika. Metode ini menggabungkan data yang tersedia untuk membangun model matematika yang memprediksikan permintaan di masa depan.
Metode peramalan permintaan ekonometrika mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara berbagai faktor ekonomi. Sebagai contoh, peningkatan tingkat utang pribadi dapat berkolerasi dengan peningkatan permintaan atau layanan perbaikan rumah. Dengan menganalisis hubungan-hubungan tersebut, model ekonometrika dapat memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai tren permintaan di masa yang mendatang. Pola atau kedatangan peramalan permintaan. Yang pertama ada tren. Tren merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun yang dimana sifat dari permintaan masa lalu terhadap waktu terjadinya permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Perubahan pendapatan, polusi, penyebaran umur, atau pandangan budaya dapat mempengaruhi pergerakan tren. Yang kedua ada siklus atau circle, di mana merupakan sifat dari permintaan dalam suatu periode apakah mengalami permintaan dengan jumlah yang sama atau tidak dalam data terjadi setiap beberapa tahun. Siklus ini biasanya terkait pada siklus bisnis dan merupakan satu hal penting dalam analisis dan perencanaan bisnis dalam jangka pendek. Memprediksi siklus bisnis sulit dikarenakan bisa dipengaruhi oleh kejadian politik ataupun kerusuhan internasional. Yang ketiga ada musim atau season, di mana fluktuasi permintaan suatu produk yang dapat mengalami kenaikan ataupun penurunan pada saat musim-musim tertentu. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik tiap tahunnya. Misalnya, tempat libur mengalami pola musim mingguan dengan hari Sabtu sebagai hari yang paling sibuk. Yang keempat, variasi acak atau random merupakan suatu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak biasa. Permintaan suatu produk dapat berubah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh faktor tertentu. Contoh, bencana alam, promosi khusus, perusahaan bersaing, di mana faktor-faktor ini tidak dapat diperkirakan dan tidak mempunyai pola tertentu. Tidak mempunyai pola khusus, jadi tidak dapat diprediksi. Moving average atau pergerakan rata-rata diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu. Perhitungan rata-rata dilakukan dengan pergerakan ke depan untuk memperkirakan penjualan dan periode yang akan datang dan dicatat dalam posisi terpusat pada data rata-rata. Rata-rata pergerakan secara efektif meratakan atau menghaluskan fluktuasi pola data yang ada sehingga tren yang mendasari data menjadi lebih jelas terlihat. Titik tertentu saja semakin panjang periodenya, semakin rata kurvanya, dan semakin sedikit pengaruh fluktuasi data hariannya atau mingguannya pada hasil perhitungan. Berikut ini adalah contoh mengenai moving average. PT Sejati ingin meramalkan permintaan bahan baku Z untuk bulan berikutnya. Data permintaan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel di bawah data perusahaan dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Hitunglah peramalan permintaan untuk bulan September dengan menggunakan metode moving average untuk periode 3 bulan. Seperti yang kita ketahui, dalam metode moving average menggunakan pergerakan rata-rata sama dengan sigma permintaan dalam periode N sebelumnya per N, di mana pada soal yang akan dihitung adalah periode ketiga sehingga nilai N adalah 3. Untuk mencari nilai moving average dari September, maka kita akan menggunakan permintaan aktual pada 3 bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus, di mana bulan Juni sama dengan 287 ditambah bulan Juli 234 ditambah dengan bulan Agustus 286,
per 3, yaitu periode bulannya, sama dengan 807 per 3 sama dengan 269. Maka moving average pada bulan September adalah 269. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Untuk mencari bulan moving average pada bulan April, kita cukup menambahkan bulan Januari ditambah bulan Februari ditambah bulan Maret per 3 bulan, yaitu menghasilkan 234,3. Exponential smoothing merupakan metode peramalan yang umum digunakan untuk memprediksi penjualan produk secara individual. Metode ini mengatasi keterbatasan moving average yang memerlukan penyimpanan data historis dalam jumlah besar mencakupi periode. Dalam exponential smoothing, seluruh data historis diperhitungkan dengan bobot yang lebih besar dibanding kepada permintaan aktual terakhir atau alpha faktor smoothing. Selain penyimpanan data yang lebih efisien, proses perhitungan juga menjadi lebih efektif. Model ini sering disebut sebagai simple exponential smoothing. Alpha adalah bobot atau penghalus konstan, dipilih secara subjektif dan nilai berkisaran dari 0 hingga 1. Ft sama dengan Ft dikurang 1 ditambah alfa dikali AT dikurang 1 dikurang Ft dikurang 1, di mana nilai Ft adalah peramalan yang baru dan Ft dikurang 1 adalah peramalan periode sebelumnya. Sementara alfa atau penghalus bobot konstan, yaitu alfa lebih kecil sama dengan 0 dan alfa lebih besar sama dengan 1. Dan AT dikurang 1 adalah permintaan aktual periode sebelumnya. Contoh exponential smoothing. Perusahaan mebel ingin meramalkan permintaan produk untuk bulan berikutnya dengan metode exponential smoothing. Data permintaan selama 6 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel, terlihat data dari bulan Januari hingga Juni. Pertanyaannya, perusahaan tersebut ingin menggunakan nilai exponential smoothing konstan alfa sebesar 0,3. Perkiraan permintaan untuk bulan pertama adalah 200 unit. Hitunglah ramalan permintaan untuk bulan berikutnya dengan exponential smoothing. Penyelesaian exponential smoothing. Pada bulan pertama, perkiraan awal atau F1 itu yaitu sebesar 200 unit. Sementara untuk mencari F2 sama dengan F1 ditambah alfa dikali A1 dikurang F1, di mana nilai F1 yaitu 200 dan alfa 200 pada bulan pertama, perkiraan awalnya sama dengan 200. Itu akan menjadi nilai pada F1. Kemudian untuk mencari bulan kedua yaitu F2 ditambah F1 ditambah. Untuk mencari bulan kedua yaitu F2 sama dengan F1 ditambah alfa dikali A1 dikurang F1, sehingga nilai F1 tertera pada bulan pertama yaitu 200 ditambah nilai alfa sebesar 0,3 dan nilai A sebesar 200 pada bulan Januari dan dikurang dengan nilai F1 yaitu 200, sehingga 200 dikurang 200 sama dengan 0 dikali 0,3 sama dengan 0. 200 ditambah 0 sama dengan 200, maka F2 adalah 200. Pada bulan ketiga, F3 sama dengan F2 ditambah alfa, A2 dikurang F2, F3 sama dengan 200 dari penjumlahan bulan kedua dan alfa 0,3. Sementara A2 di bulan Februari adalah 250 dikurang dengan F2 yaitu 200. 250 dikurang 200 sama dengan 50 dikali dengan 0,3 yaitu 15. 200 ditambah 15
sama dengan 215 pada bulan ketiga. Begitu pula dengan bulan-bulan selanjutnya. Pada bulan ke-7, F7 sama dengan F6 ditambah alfa, A6 dikurang F6, yaitu di mana F6 itu 215,4 ditambah 0,3 dan A6 itu 250 pada bulan Juni dikurang dengan F6 yaitu 215,4 sehingga 215 dikurang 4 ditambah 10,38 menghasilkan 226 sehingga eksponensial smoothing pada bulan Juli yaitu 226.